Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku. Dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puja dan puji syukur kehadirat Allah pemirsa. Alhamdulillah kita dikumpulkan kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Yang pada kesempatan siang hari ini pemirsa kita bersiaran langsung dari Masjid Al-Mutakin, Jalan Anggur, Komplek Hankam, Kelapa II, Ciracas, Jakarta Timur. Nah pemirsa, seperti yang kita saksikan dalam VT tadi bahwa memang betul kondisi perekonomian kita saat ini sedang tidak baik-baik saja. Bahkan seperti yang kita lihat pada mudik yang kemarin menurun drastis, itu artinya bahkan banyak sekali kondisi-kondisi perekonomian yang lesu dan juga banyak sekali PHK yang juga terjadi di mana-mana. Nah, bagaimana kita menghadapinya khususnya bagi kita seorang muslim, yaitu untuk itu pemirsa kita mengangkat tema berkaitan dengan kuat jalani hidup hanya bersama Allah. Nanti kita akan mendengarkan nasihat bersama guru-guru kita, Ustadz Riza Muhammad dan juga Syekhuna Syekh Haji Fikri Thorik. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Saya berdoa semoga yang hadir di hadapan saya merupakan hamba-hamba penghuni syurga. Masih di bulan Syawal, Riza Muhammad mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Yang saya cintai, saya hormati sahabat dan guru saya, Syekh Fikri Thorik, Masya Allah, dari dulu begini aja beliau, awet muda guys. Semoga selalu dalam keberkahan Allah, amin. Hidup ini kerap berhadapan dengan yang namanya masalah, betul Bu? Nggak ada orang yang nggak punya masalah. Ujian dan cobaan kerap datang silih berganti, seolah-olah itu renda dalam kehidupan. Tapi kita punya konsep, sebab kita hamba Allah. Al-Baqarah 155. Walana ba'luwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ternyata musibah itu nikmat guys. Ibu, cobaan itu nikmatnya luar biasa kalau Anda tahu resep untuk menghadapinya. Sebagai seorang mukmin, setiap apa yang Allah hadirkan untuk hidup kita itu atas izin Allah. Betul, Pak? Suasana suka alhamdulillah, suasana duka alhamdulillah, kullu biidznillah. Maka prospek pertama yang harus kita lakukan adalah wabasyiris sabirin, tetaplah stabil, memiliki sifat dan sikap yang sabar untuk menghadapi setiap ujian dan cobaan. Yang kedua, alladzina idza asabathum musibah qalu, kalau ada ujian ucapkan kalimat istirja, kita ini dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Anda kalau begini easy to going, Mbak. Anda akan bisa menikmati ujian, nikmat, senyum dan bahagia. Beratnya kehidupan yang kita hadapi, kita tetap santai. Kenapa tetap santai? Kita kuat menghadapi hidup ini. Kita kuat menjalani hidup ini. Karena Allah. Selama kita bersama Allah, Masya Allah, bahagia.
Lalu bagaimana rumusnya agar kita bahagia dalam menjalani ujian dan cobaan, kuat menjalani hidup bersama Allah? Yang pertama, rumus yang harus kita lakukan adalah istiqomah. Bapak, istiqomah itu akan memiliki benefit, keuntungan. Yang pertama, Ibu buka surat Al-Ahqaf surat 46 ayat 13 ayat 14. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang berikrar Allah adalah Rabb kami, Allah adalah Tuhan kami, tsumma istaqamu, dan dia istiqomah dengan perkataannya, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Anda tidak akan pernah takut menjalani hidup ini. Anda tidak akan pernah bersedih menjalani hidup ini. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun. Karena balasannya adalah surga, kekal di dalamnya. Orang-orang yang istiqomah jaminannya adalah Allah. Yang kedua, Anda bisa buka surat Fussilat ayat 30 dan 31. Redaksinya mirip. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang istiqomah, Pak, dia tidak akan sedih. Tidak akan takut seberat apapun tanggungan cobaan yang dia hadapi. Dia tidak akan pernah sedih. Karena apa? Sedih dan bahagia Allah yang membuat. Tenang dan susah, kolbi ini Allah yang membolak-balikkan hati. Itu kenapa ditutup dengan kalimat nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wal akhirah walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma taddaun. Orang yang istiqomah, nahnu awliyaukum, katakan kepadanya, aku adalah pelindungnya, aku adalah penolongnya, fil hayati, di dunia kehidupannya, fil hayati dunia wal akhirah, dan di akhirat juga. Itu kenapa orang yang istiqomah hidupnya pasti baik-baik saja. Pertanyaannya, kita mesti istiqomah dalam hal apa? Bagaimana cara istiqomah, Ustadz? Anda buka hadis riwayat Tirmidzi nomor 2516 an Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ta'ala qal, dari Ibnu Abbas, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumi. Saat itu kami bersama Rasul hari itu, lalu Rasulullah memberikan pesan kepada kami beberapa perkara yang membuat Anda bisa menjalani hidup ini dengan baik. Yang pertama, ihfadillah yahfadka, jagalah Allah maka Allah menjagamu. Ihfadillah tajiduhu tujahaka, jagalah Allah maka garansi kehidupan Allah cukupkan untukmu. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'amta fasta'im billah. Kalau kau butuh, mintalah kepada Allah. Kalau lagi sedang butuh pertolongan, mintalah pertolongan itu kepada Allah. Wa'lam annal ummata lawijtama'at ala ayyam fa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad kataballahu laka. Seandainya orang berkumpul untuk membantu Anda, tapi Allah tidak mengizinkan, maka bantuan orang tidak akan pernah sampai kepada Anda. Sebaliknya, wa inijtama'u ala ayadruka bisyai'in lam yadurruk illa bisyai'in qad kataballahu alaika. Orang ingin mencelakai Anda, ingin menjatuhkan Anda, tetapi Allah tidak mengizinkan makarnya, maka makar orang yang akan berbuat jahat kepada kita tidak akan pernah bisa menghampiri hidup kita. Sebab apa? Orang yang istiqomah dalam penjagaan Allah, dan Anda menjaga Allah, sebab itu Allah menjaga Anda. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Riza Muhammad, jazakumullah ahsanul jaza atas tausiah di segmen pertama ini. Bagaimana beliau memesankan kepada kita semua untuk tetap istiqomah dan juga bersabar ketika terpaan dan ujian menempa kita. Ada satu kutipan ayat dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat At-Taubah ayat 40. Yang ini bagi kita semuanya yang sedang bersedih ataupun gundah gulana, yang menjadi satu ayat penghibur, yaitu La tahzan, innallaha ma'ana. Janganlah khawatir, sesungguhnya Allah bersama-sama kita. Nah, itulah nanti pemirsa yang akan disampaikan selengkapnya bersama Syekh Thoriq di segmen kedua nanti, untuk tetap bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.